Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nego Siregar dengan nomor induk mahasiswa 061024040028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 NDT, yaitu ultrasonic test. Nah, pendahuluan. Pentingnya NDT di industri ya. Istilah pengujian non-destruktif digunakan untuk menggambarkan metode pengujian material yang memberikan informasi tentang sifat-sifatnya tanpa merusak atau mempengaruhi kegunaan material atau komponen tersebut. Pengujian NDT berfokus pada pengungkapan cacat pada barang yang akan diperiksa. Namun, NDT tidak dapat memprediksi di mana cacat akan berkembang akibat desain itu sendiri. Nah, pengujian NDT ini memainkan peran penting dalam pengendalian kualitas tidak hanya pada produk jadi, tetapi juga pada produk setengah jadi serta bahan baku awal. Nah, NDT dapat digunakan pada semua tahap proses produksi. NDT juga dapat digunakan selama proses pengembangan teknologi baru dengan memantau kualitas produk atau mengembangkan produk baru. Nah, dapat dilihat pada layar ini adalah salah satu contoh NDT yaitu ultrasonic test. Nah, contoh penerapan ultrasonic test pertama kali ini pada kereta api dan rel dimulai pada akhir tahun 1950. Nah, metode induksi medan magnet sebelumnya digunakan dalam pengujian kereta api. Nah, sekitar tahun 1950, penguji rel dirancang menggunakan prinsip ultrasonik dan digunakan secara luas oleh kereta api di Eropa untuk mengetahui rel kereta api demi keamanan. Nah, penerapan ultrasonik ini pada rel mendorong spray product in. Nah, untuk memproduksi kereta penguji rel bertenaga sendiri yang besar pada tahun 1960. Nah, kereta ini dapat mendeteksi cacat sambungan selain cacat rel. Spray Rail Service kemudian dibentuk untuk menyediakan layanan pengujian rel kontak kepada kereta api pemerintahan. Pada waktu itu, pada tahun 1990, penerapan ultrasonic test dilakukan. Dengan perubahan manajemen, SRS masih beroperasi hingga kini sebagai salah satu kelompok layanan pengujian NDT tertua yang terus beroperasi di Amerika. Nah, jadi contohnya gambaran seperti ini. Ini dilakukan ultrasonic test pada rel kereta api hari ini. Kemudian peranan metode ultrasonik. Peranan metode ultrasonik ini memiliki khas di mana itu seperti untuk mendeteksi cacat tanpa sedikit pun mengganggu kegunaan dari produk tersebut. Jadi si ultrasonic test ini jadi kita tempel aja alatnya ini si probe. Nah, nanti nanti dapat dibaca pada layar ini. Kemudian yang kedua itu adalah menghemat waktu dan biaya dengan menyaring bahan baku atau part yang cacat pada tahap inspeksi penerimaan itu sendiri, alih-alih menerima atau membayarnya. Nah, NDT ini dapat menghemat waktu cepat ya, cepat. Kemudian ini mendeteksi cacat yang mungkin terjadi selama proses manufaktur sebelum mengorbankan waktu dan biaya untuk memproses lebih lanjut part yang cacat. Nah, kemudian peranan metode UT yang lainnya itu adalah meningkatkan teknik manufaktur dengan memeriksa produk selama operasi pemproses untuk mempertahankan kualitas dan standar yang seragam. Kemudian yang lima ini tak kalah penting untuk memastikan pencegahan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan bagi pekerja dan peralatan selama produksi. Nah, peranan dari UT ini tak kalah penting ketika s- produksi berjalan. Kita lakukan pengecekan agar untuk meningkatkan keselamatan bagi pekerja yang mengoperasikan alat atau produk yang akan dijalankan. Kenapa? Karena Yuti dapat mendeteksi cacat permukaan dan internal. Hal ini harus memastikan kelangsungan operasi yang aman dari mesin dan komponen struktur selama operasi dan pemeliharaan. Kemudian, masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah apa sih prinsip-prinsip dasar dari ultrasonic test. Yang pertama itu adalah
eh, gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini perlu kita pahami itu apa sih gelombang suara. Nah, gelombang suara itu adalah getaran partikel gas, padatan atau cairan rentan dari frekuensi suara yang dapat didengar biasanya itu antara 20 Hz hingga 20 kHz. Kemudian gelombang suara dengan frekuensi di atas 20 kHz dikenal sebagai gelombang ultrasonik. Secara umum, gelombang ultrasonik dengan rentan frekuensi 0,5 MHz hingga 20 MHz digunakan untuk pengujian material. Rentan frekuensi yang paling umum digunakan untuk pengujian logam antara 2 MHz hingga 5 MHz. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini adalah sender atau yang sumber suara atau juga di sini bisa digunakan sebagai receiver juga nanti dipantulkan. Nah, ini ada objek. Objek ini nanti akan memantulkan kembali reflected wave ke penerima ini dengan jarak tertentu ya, dengan jarak tertentu. Ini adalah contoh gambarannya. Kemudian prinsip yang harus diketahui itu adalah gelombang ultrasonik ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama longitudinal wave dan transversal wave. Nah, apa sih itu longitudinal wave? Nah, pada gelombang longitudinal, getaran terjadi pada arah longitudinal atau arah propagasi gelombang. Karena gaya kompresi dan ekspansi aktif dalam gelombang ini, mereka juga disebut gelombang tekanan atau gelombang kompresi. Maka juga kadang-kadang disebut gelombang densitas karena densitas material berfluktuatif saat gelombang bergerak. Gelombang kompresi dapat dihasilkan dalam gas, cairan, maupun padatan karena energi bergerak melalui struktur atau melalui serangkaian gerakan kompresi dan ekspansi. Nah, jadi ini seperti ini adalah gelombang. Di sini ada partikel-partikel, dia akan selaras ya dengan arah gerakan dan partikelan di sini. Kemudian ini adalah dapat dilihat pada gambar contohnya seperti ini, ya, gambaran umumnya longitudinal. Kemudian masuk dari yang kedua, transversal wave. Itu masuk dari bagian gelombang ultrasonik. Apa sih itu transversal wave? Gelombang transversal atau gelombang geser, partikel bergetar pada sudut tegak lurus atau transversal terhadap arah propagasi. Nah, gelombang geser memerlukan bahan yang secara akustik padat untuk propagasi yang efektif atau perambatan yang efektif. Dan oleh karena itu, gelombang dapat merambat secara efektif dalam bahan seperti cairan maupun gas, perlu digarisbawahi. Gelombang geser relatif lemah dibandingkan dengan gelombang longitudinal. Faktanya, gelombang geser biasanya dihasilkan dalam bahan dengan menggunakan sebagian energi dari gelombang longitudinal. Nah, jadi membedakan ini adalah jadi partikel ini bergetar tegak lurus ya antara gelombang dengan partikel ini tegak lurus. Itu yang membedakan antara transversal dengan longitudinal. Dapat dilihat pada layar. Jadi seperti ini gambarannya itu adalah gelombang transversal tegak lurus antara wave travel dan partikel motionnya. Kemudian itu masuk ke dalam prinsip-prinsip lain dari ultrasonic test. Itu adalah frekuensi, gelombang frekuensi. Frekuensi gelombang sama dengan frekuensi getaran atau osilasi atom-atom medium di mana gelombang tersebut bergerak. Biasanya dilambangkan dengan huruf F, dan hingga baru-baru ini diekspresikan sebagai jumlah siklus per detik. Istilah internasional untuk siklus per detik dinamai berdasarkan fisikawan Hertz dengan Hertz atau disingkat dengan Hertz. Nah, ini contoh. 1 Hertz sama dengan 1 cycle per second, 1000 Hertz sama dengan 1000 cycle per second, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar ultrasonic test. Eh, yang yang akan dibahas pada topik ini adalah reflection dan transmission. Nah, di dalam reflection dan transmission ini dibagi menjadi dua bagian. Reflection transmission normal inoidance dan reflection transmission at oblique incidence. Nah, di normal inoidance ini dibagi menjadi dua, reflective transmission intensities dan pressures. Kemudian di oblique incidence ini dibagi menjadi tiga berdasarkan dari reflection dan transmissionnya. Yang pertama itu adalah refraction and mode conversion. Yang kedua adalah hukum dari Snell.
Yang ketiga adalah first and second critical angles, di mana kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya ini. Nah, masuk yang A, reflection and transmission at normal innocence. Yang pertama itu reflected and transmitted intensities. Nah, apa sih itu reflected and transmission intensities? Yaitu adalah gelombang ultrasonik datang tegak lurus seperti ini, gelombang tegak lurus, tegak lurus terhadap batas yaitu insiden normal, insiden normal antara dua medium dengan impedansi akustik yang berbeda. Nah, ini adalah dua medium yang berbeda. Dua medium berbeda, maka sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian lain ditransmisikan melintasi batas tertentu. Jumlah energi ultrasonik yang dipantulkan atau diteruskan bergantung pada impedansi akustik antara kedua medium. Nah, jadi si jumlah energi ultrasonik ini bergantung pada mediumnya ini ya. Bergantung pada medium dapat dilihat pada rumus ini. Reflection coefficient. Ini akan berbanding lurus dengan jumlah reflection jika dilihat pada rumusnya. Jika perbedaan ini besar, sebagian besar energi akan dipantulkan dan hanya sebagian kecil akan diteruskan melintasi batas. Sementara itu, untuk perbedaan impedansi akustik yang kecil, sebagian besar energi ultrasonik akan diteruskan dan hanya sebagian kecil akan dipantulkan kembali. Secara kuantitatif, jumlah energi ultrasonik yang dipantulkan ketika gelombang ultrasonik mengenai batas antara dua medium dengan impedansi akustik yang berbeda. Jadi di sini adalah reflected wave, ini adalah gelombang reflektif, di sini adalah transmitted wave, di sini ada incident wave ya, incident wave. Ini adalah permukaan, di sini adalah medium. Jika kita tuangkan ke dalam rumus, dapat dihasilkan ini adalah R sama dengan IR per IR, II, sorry. Di mana dapat dijabarkan lagi atau Z Z2 dikurang Z1 per Z1 tambah Z2 dipangkat 2 kan. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya itu reflected and transmitted pressure. Nah, hubungan yang menentukan apa itu reflected and transmitted pressure. Nah, di sini adalah hubungan yang menentukan besarnya tekanan akustik yang dipantulkan dan ditransmisikan pada suatu batas untuk insiden normal. Nah, jika dituangkan pada rumus ini adalah PR Z2 kurang Z1 per Z2 tambah Z1 atau PT 2Z2 per Z1 tambah Z2. Apa sih itu PR? Nah, PR itu adalah besarnya tekanan akustik yang dipantulkan. Besarnya eh, tekanan akustik yang dipantulkan, apa itu PT? PT besar akustik yang ditransmisikan. Jadi ada yang dipantulkan dan ditransmisikan. Sama seperti penjelasan sebelumnya itu adalah apa itu Z1 dan Z2. Nah, Z1 itu adalah impedansi akustik material dari mana gelombangnya itu datang. Dari mana gelombang itu datang, yang itu Z1 ya. Kemudian Z2 impedansi akustik material kemana gelombang akan ditransmisikan. Dapat dituangkan pada rumus seperti ini. Kemudian masuk ke yang ini, jika kita jabarkan lebih lagi, reflected and transmission pressure ya. Pada slide sebelumnya lagi. Seperti yang dijelaskan pada persamaan sebelumnya, yang di sini, kita akan membahas lebih detail lagi. AP dapat bernilai positif, yang P ini, atau negatif, dan PT dapat lebih besar atau lebih kecil dari satu, tergantung apakah Z2 lebih besar atau lebih kecil dari Z1. Ketika Z2 lebih besar dari Z1, misalnya batas air dan baja, dapat dilihat ini adalah steel, water atau water still ya, water still. Misalnya air baja, maka P positif dan PT lebih besar daripada satu. Ini berarti bahwa tekanan yang dipantulkan memiliki fase yang sama dengan tekanan datang dan tekanan yang ditransmisikan lebih besar dari tekanan datang. Seperti ini ya, gambarannya datang. Kemudian fakta bahwa tekanan yang ditransmisikan lebih besar dari tekanan datang bukanlah kontradiksi terhadap hukum energi karena yang dipisahkan pada antarmuka adalah intensitas.
Intensitas bukan tekanan. Intensitas datang selalu sama dengan jumlah intensitas yang dipantulkan. Dan transmisi terlepas dari perbandingan nilai Z2 dan Z1. Kemudian alasan untuk tekanan akustik yang ditransmisikan lebih tinggi dalam baja adalah lebih ba- eh, baja adalah bahwa tekanan akustik sebanding dengan hasil kali intensitas dan impedansi akustik. Meskipun intensitas yang dapat ditransmisikan dalam baja rendah, tekanan akustik yang ditransmisikan tinggi karena impedansi akustik baja yang tinggi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah yang B, pembagian yang B, reflection and transmission at oblique incidence. Nah, ini dibagi menjadi dua, di mana saya akan menjelaskan itu adalah reflection and mode conversion. Apa sih itu penjelasan? Apa sih itu reflection and mode conversion? Itu adalah jika gelombang ultrasonik mengenai batas dengan sudut miring, maka pemantulan dan transmisi gelombang menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sudut normal. Pada sudut miring, fenomena konversi mode yaitu perubahan sifat gerak gelombang dan pembiasan atau perubahan arah propagasi gelombang yang terjadi. Nah, kemudian masuk yang pembagian kedua oblik insidence itu adalah hukum Snells. Nah, hukum ini umum yang menentukan gelombang arah terpantul dan terbias pada batas tertentu akibat gelombang ultrasonik dikenal sebagai hukum Snell. Menurut hukum ini, perbandingan antara sinus sudut insiden dengan sudut sinus sudut pantul atau pembiasan sama dengan perbandingan antara kecepatan gelombang insiden dan gelombang yang dipantulkan atau yang dibiaskan. Atau secara sistematis kita dapat dinyatakan sebagai sin theta 1 per FL VL1 sama dengan sin theta 2 per VL2. Di mana V1 dan V2 itu adalah kecepatan gelombang longitudinal pada material pertama dan material kedua secara berturut-turut. Sementara itu adalah theta 1 dan theta 2 adalah sudut datang dan sudut bias secara berturut-turut. Atau dapat dilihat pada layar seperti ini adalah gambarannya. Ini adalah sudutnya normal to the interface. Ini adalah medium, medium. Ini adalah uh, s- sudut datang, yang sini sudut dipantulkan. Ini adalah delta L, itu longitudinal wave. Delta L ini longitudinal wave. Ini adalah transverse wave. Ini adalah yang dipantulkan longitudinal, ini adalah transverse yang dibiaskan. Kemudian masuk penjelasan yang ketiga, itu adalah first and second critical angles. Jika sudut datang delta alpha 1, alpha 1, gelombang ultrasonik yang merambat dalam suatu medium akan mengalami fenomena konversi mode dan pembiasan saat menemui batas dengan medium lain. Hal ini mengakibatkan perambatan gelombang longitudinal dan transversal secara bersama dengan sudut bias yang berbeda dengan medium kedua. Ini adalah contohnya. First critical angle dan second critical angle. Nah, jadi seiring sudut datang diperbesar, sudut bias juga meningkat. Ketika sudut bias gelombang longitudinal mencapai 90%, gelombang tersebut keluar dari medium kedua. Jadi jika sudutnya ini, jika gelombangnya datang, nah ini adalah sudutnya ini, hasil gelombangnya yang dipantulkan, dipancarkan. Jika sudut bias gelombang longitudinal mencapai 100%, yang ini, gelombang tersebut keluar dari medium kedua dan merambat sejajar dengan batasnya. Sudut datang pada gelombang longitudinal yang dibiaskan muncul ini disebut sudut kritis pertama. Jika sudut datang alfa 1 semakin diperbesar, sudut bias untuk gelombang transversal juga mendekati 90 derajat. Jika alfa 1 yang menyebabkan sudut bias gelombang transversal tepat 90 derajat, disebut sudut kritis kedua. Nah, ini. Jika tepat 90 seperti ini adalah gambarannya. Jika lebih dari 90 seperti ini gambarannya ya, jika dituangkan. Pada sudut kritis kedua, gelombang transversal yang dibiaskan muncul dari medium dan berambat sejajar. Ini akan berambat sejajar dengan batas ya, dengan batas. Gelombang transversal ini telah berubah menjadi gelombang permukaan atau gelombang Rayleigh.
Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah apa sih peralatan-peralatan yang akan digunakan atau peralatan ultrasonic test. Yang pertama itu alatnya itu adalah transducer atau probe. Dapat dilihat seperti ini ya gambarnya transducer. Apa sih fungsi dari transducer ini? Itu adalah perangkat yang mengkonversi suatu energi ke bentuk energi lain. Dalam konteks ultrasonic flow detector, transducer dirancang untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang kemudian mampu menembus struktur material yang sedang diuji. Setelah itu, gelombang ultrasonik yang dipantulkan dari dalam material dikonversi kembali ke transducer menjadi sinyal listrik untuk dianalisis untuk mendapatkan data pengujian yang kita inginkan. Kemudian itu adalah kopling atau cairan, dapat dilihat ini. Ini adalah material, ini adalah transducer, nah ini adalah cairannya. Cairannya. Ini yang apa sih itu fungsi dari kopling atau cairan? Itu untuk memfasilitasi transmisi energi ultrasonik dari transducer ke spesimen uji. Kopling menggantikan udara dan memungkinkan lebih banyak energi masuk ke dalam spesimen uji, sehingga sinyal ultrasonik yang dapat digunakan dapat diperoleh. Jadi sebagai cairan ya, untuk bisa menyerap sinyal ultrasonik ke transducer lebih banyak. Gitu. Kemudian peralatan UT lainnya itu adalah flow detector. Alat ini bekerja dengan gelombang suara yang merambat melalui benda padat yang digunakan untuk mendeteksi retakan, seperti retakan, porositas, dan discontinuous pada logam atau cacat ya, cacat pada logam. Alat ukur ini memiliki tingkat kedalaman penetrasi yang sangat baik jika dibandingkan dengan beberapa metode pengukuran NDT. Selain itu, alat ini tidak hanya dapat digunakan untuk mendeteksi kecacatan pada permukaan saja. Alat ini juga mampu melakukan pengukuran pada ketebalan suatu material dengan cepat. Alat ini relatif mudah digunakan, serta pengujian dengan alat ini hanya cukup pada satu sisi saja, karena hal tersebut sangat mudah untuk menentukan kerusakan atau kecacatan yang terdapat pada objek. Dapat dilihat pada layar, seperti ini adalah bentuk flow detector, ultrasonic flow detector. Nah, ini adalah prosedur-prosedur dalam pengujian ultrasonic test. Yang pertama itu adalah persiapan. eh, Persiapan yang pertama itu adalah persiapan untuk pengujian. Yang pertama adalah peralatan ultrasonik tipe pulse gamma atau pulse echo harus digunakan untuk pengujian dengan metode kontak langsung. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan ultrasonik yang digunakan harus beroperasi dengan rentang frekuensi 0,5 sampai 0,5 MHz. Jadi itu ultrasonik itu harus beroperasi di rentang 0,5 sampai 0,10 MHz ya. Kemudian unit pencari atau probe yang digunakan harus memiliki diameter 10 hingga 28 mm. Peralatan harus memiliki kontrol penguat atau gain yang telah dikalibrasi. Kemudian yang kelima itu adalah uh, zat perantara atau kopling yang sesuai dengan karakteristik pembahasan pembasahan yang baik harus digunakan seperti oli, grease, air, gliserin atau pasta selulosa. Nah, setelah peralatan untuk pengujian ini dilakukan, masuk ke material atau kondisi permukaan yang akan kita lakukan ultrasonic test. Nah, itu permukaan poros harus bebas dari karat, kerak yang dapat mengganggu transmisi energi ultrasonik. Ya, diinginkan bahwa permukaan yang telah dikerjakan mesin memiliki kesamaan permukaan sebesar 6,3 mikron. Hasil akhir berbentuk seperti piringan hitam atau drama breakout type dan sobekan yang dihasilkan oleh alat mesin harus dihindari. Jadi kondisi permukaan pada material yang akan diuji itu harus bersih ya, bebas dari karat, agar tidak mengganggu transmisi dari energi yang akan kita lakukan. Kemudian itu adalah masuk ke dalam prosedur pengujian. Prosedur pengujian ultrasonic test ini adalah pemeriksaan ultrasonik harus dilakukan untuk mencakup seluruh permukaan poros, terus dilakukan setelah perlakuan panas, tidak termasuk perlakuan panas melakukan pelepasan tegangan atau stress relieving, dan pekerjaan mesin akhir atau proof machining. Tetapi sebelum pengecoran lubang, pemotongan alur pasak atau pengerjaan mesin untuk membentuk kontur. Kemudian itulah prosedurnya itu yang ketiga adalah pemindai atau scanning untuk dilakukan.
dengan metode kontak secara radial 100% dengan tumpang tindih atau overlap 10% sehingga seluruh permukaan diperiksa. Yang keempat itu adalah kecepatan pemindaian tidak boleh melebihi dari 100 mm per detik. Frekuensi yang dapat digunakan itu adalah 2 MHz dan jika diperlukan frekuensi lain juga dapat digunakan. Kemudian prosedur yang terakhir adalah sensitivitas untuk pengujian harus diperoleh untuk menyesuaikan kontrol instrumen untuk mendapatkan pantulan dinding belakang atau back wall reflection 100% pada area poros yang bebas cacat. Kemudian masuk yang selanjutnya adalah prosedur pengujian atau prosedur pengujian itu yang kedua itu adalah scanning. Di sini adalah tujuannya itu untuk men-set reference sensitif dari flow detection untuk memverifikasi jarak dan amplitude secara akurasi, untuk mengecek resolusi dan dead zone, dan tujuannya itu adalah memastikan repeatability of measurement, dan yang terakhir adalah validate equipment performance before and during inspection. Nah, kunci dari parameter kalibrasi ini adalah itu yang pertama adalah velocity kalibrasi. Jadi kecepatan itu harus kita kalibrasi, di mana itu untuk memastikan correct material velocity itu adalah sudah benar dilakukan. Kemudian jarak dari kalibrasi, sensitivity dari kalibrasi, resolusinya harus dicek, dead zone harus dicek. Kemudian dalam scanning ini atau dalam kalibrasi ini kita harus mengikuti standar-standar seperti pada ASME Section 5, ASTM E164 atau ISO 2400 atau WN 12223 ya. Nah, di dalam scanning ini dibagi menjadi tiga, itu adalah scan presentation, di mana presentasi yang paling umum digunakan adalah presentasi A, dapat dilihat pada layar seperti ini. Dalam presentasi ini, garis horizontal di layar menunjukkan waktu yang telah berlalu. Sedangkan defleksi vertikal menunjukkan amplitude gema dari lokasi dan amplitude gema di layar. Kedalaman cacat pada material dapat diperkirakan ukuran yang dapat ditentukan. Kemudian yang B itu adalah B presentation. Ini adalah memberikan gambaran melintang dari material yang diuji dan akan menunjukkan panjang dan kedalaman cacat pada material tertentu. Yang ketiga adalah C-scan presentation. Dirancang untuk menghasilkan cacat permanen dari hasil uji coba untuk menggunakan pemilihan otomatis berkecepatan tinggi. Presentasi C-scan menampilkan cacat dalam tampilan rencana tetapi tidak memberikan informasi kedalaman orientasi. Jadi overview dari scanning ini dibagi menjadi tiga ya. A-scan, B-scan, C-scan. Atau dapat dituangkan pada gambarnya ini adalah seperti ini. Ini adalah A-scan, B-scan dari depan, ini C-scan ini dari atas ya. Atau dapat dilihat pada layar seperti ini gambarannya. Kemudian jenis-jenis dari ultrasonic test ya, ultrasonic test. Yang pertama itu adalah pulse echo, through transmission. Apa sih itu? Pulse echo merupakan metode yang paling umum digunakan. Dalam teknik ini, transducer mengirim pulsa gelombang ultrasonik ke dalam material dan kemudian menerima kembali pantulan dari batas material atau dari cacat internal seperti retakan. Keunggulan dari metode ini hanya memerlukan akses atau sisi permukaan benda uji, sehingga sangat praktis dalam inspeksi struktur besar seperti tangki, pipa, komponen pesawat. Pantulan gelombang diukur untuk mengetahui ketebalan material atau posisi cacat secara akurat. Metode ini sangat efektif karena cepat dan tidak membutuhkan perawatan tambahan yang kompleks. Namun, interpretasi hasil memerlukan keahlian teknis, terutama uh, saat sinyal pantulan sangat lemah atau terdistorsi oleh permukaan tidak rata. Kemudian, true transmission. True transmission ini ada dua ya, transmitter dan receiver ini di sini adalah material yang akan diuji. Berbeda dengan pulse echo, metode transmission menggunakan dua transducer. Nah, menggunakan dua transducer sebagai pemancar dan satu lagi sebagai penerima. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari satu sisi dan diterima sisi lain sebaliknya tanpa mengandalkan pantulan. Metode ini sangat cocok untuk mendeteksi cacat besar seperti delaminasi atau void besar pada material komposit. Jadi di sini ada dua receiver ya, penerima dan satu lagi pemancar. Jika ada cacat, nah gelombang ini akan berpengaruh ya.
hasilnya di sini ada retakan. Kemudian itu adalah jenis UT lainnya adalah Fast Array. Fast Array ini merupakan versi lanjutan dari metode UT yang menggunakan banyak elemen transducer kecil dalam satu probe. Masing-masing elemen dapat dikendalikan secara elektronik dan mengarahkan dan memfokuskan gelombang ke berbagai sudut dan kedalaman. Dengan kemampuan ini, PAUD memungkinkan pemindaian area yang luas dan kompleks secara cepat tanpa harus menggerakkan probe secara fisik secara berlebihan. Gambar hasil inspeksi juga dapat divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi, memudahkan identifikasi bentuk dan posisi cacat. Nah, kemudian ini PAUD banyak digunakan dalam inspeksi pengelasan dan peralatan bertekanan tinggi karena keakuratannya tinggi, namun biaya alat dan pelatihan dibutuhkan cenderung lebih mahal dibandingkan metode konvensi lainnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah aplikasi-aplikasi dari industri. Di UT ya, di ultrasonic test. Yang pertama itu adalah bahan aplikasi dapat dilakukan semua logam, non-logam, komposit, keramik, kayu, dan plastik. Kemudian itu adalah proses aplikasi seperti pengocoran, pengepresan, pengelasan, fabrikasi, perlukan panas, dan pengendalian kualitas. Kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi diagnosis, degradasi material selama penggunaan, pemantauan pembangkit listrik tenaga panas dan nuklir, penilaian umur pakai pembangkit listrik, pipa struktur peralatan. Kemudian itu adalah aplikasi industri untuk proses manufaktur. Dapat digunakan sebagai tangki tekanan, penukar panas, pesawat terbang, kereta api, reaktor nuklir, dan komponen lainnya. Dan kelima itu aplikasinya itu adalah riset dan pengembangan atau R&D. Yang dilakukan untuk mengembangkan metode dan teknik pengujian berbagai jenis material. Upaya sedang dilakukan untuk memastikan arti dengan UT. Contoh contohnya ini seperti ini ya. Ini adalah scanning pada sayap pesawat, ini pada pipa, ini adalah hasil dari pengelasan. Kemudian masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari ultrasonic test. Kelebihan dan kekurangan itu eh, nanti ini saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah kekurangan. Pemeriksaan lasan hanya ketebalan 6 mili, permukaan harus dapat diakses untuk mentransmisi gelombang ultrasonik, keahlian dan pelatihan harus diperlukan lebih luas dengan beberapa metode lainnya. Biasanya memerlukan media kopling atau perantara untuk mendorong transfer energi suara ke dalam spesimen uji. Yang kelima itu adalah materialnya kasar, bentuknya tidak teratur, sangat kecil dan sangat tinggi, sangat tipis atau tidak homogen, sulit untuk diperiksa. Kemudian kekurangan yang lainnya itulah material seperti besi cor dan material berbutir kaser sulit diperiksa karena transmisi suara yang rendah dan noise sinyal yang tinggi. Cacat linear yang berorientasi sejajar dengan berkas suara atau soundbeam mungkin tidak terdeteksi. Kemudian standar referensi diperlukan baik untuk kalibrasi peralatan maupun untuk karakteristik yang cacat. Kemudian masuk ke dalam kelebihannya. Kelebihan ultrasonic test itu yang pertama, itu adalah sensitivitas terhadap discontinuous atau ketidakseragaman atau cacat, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Kemudian, kedalaman penetrasi untuk mendeteksi cacat las atau pengukuran lebih unggul dibandingkan metode lainnya. Kemudian hanya diperlukan akses dari satu sisi ketika teknik pulse echo digunakan. Kemudian yang keempat adalah sangat akurat untuk menentukan posisi pantul, serta memperkirakan ukuran dan bentuknya. Yang kelima adalah persiapan benda uji yang yang minimal. Yang keenam adalah memberikan hasil secara langsung. Yang ketujuh adalah citra yang detail dapat dihasilkan dengan sistem terotomasi. Nah, masuk ke dalam slide selanjutnya itu adalah contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil ini adalah ultrasonic test. Ultrasonic test pada rail well of transverse flow on rail bottom. Ini adalah contoh case ini. Di sini ada transverse flow. Nah, di mana dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 65% kecelakaan patah rel terjadi pada sambungan las rel dan area yang terpengaruh panas. Oleh karena itu, pengujian ultrasonik pada sambungan las rel semakin mendapat perhatian. Nah, kemudian
cacat pada sambungan laser rel bersifat kompleks. Misal cacat transversal di bagian bawah rel seperti ultrasonik, seperti yang ditunjukkan pada gambar satu, gambar ini. Jika menggunakan probe sudut tunggal untuk pengujian ultrasonik, sudut kemiringan antara permukaan pantul dan sinar masuk sangat besar, sehingga sebagian besar pantulan cacat tidak dikembalikan ke probe dan tidak dapat terdeteksi. Untuk cacat semacam ini, umumnya digunakan pengujian ultrasonik tipe K dengan dua probe dan pengujian ultrasonik tipe K berbasis probe gabungan telah diperkenalkan baru-baru ini. Jadi seperti ini adalah gambarannya K-type testing based on combined probe for welds on rail. Jadi di sini adalah dua probe, satu, dua, di sini adalah batasnya, di sini adalah materialnya. Ini adalah thickness ketebalannya. Nah, pengujian tipe K yang baru dirilis berdasarkan probe gabungan untuk kelasan pada bagian bawah rel menggunakan dua probe gabungan dengan 6 elemen. Dapat dilihat ini 6 elemen, satu, 2, 3, 4, 5, 6 akan dipantulkan nanti, dan dibiaskan kembali. Dengan 6 elemen untuk transmisi dan 6 elemen untuk penerima, serta magnet berdaya tinggi yang terintegrasi yang dapat menempel pada kedua sisi bagian bawah rel. Seperti ini adalah gambaran K-type testing based on combined probes of four wells on rail bottom. Jadi menggunakan dua probes ya, di atas dan di bawah. Nah, seperti inilah gambarannya. Gambar ini K-type testing defect of combined probes. Nah, ini adalah gambar 8. Nah, gambar 8 menunjukkan gambar fisik dari probe ganda 6. Yang tadi berdasarkan gambar ini, 1 sampai 6. Ganda 6 elemen yang digabungkan untuk pengelasan bagian bawah rel. Jadi di sini ada materialnya ya. Material. Di sini adalah combined probes dengan 6 elemen yang digabungkan. Kemudian ini adalah standar test block diagramnya pada rel. Standarnya dual probe test block. Kemudian gambar 2 menunjukkan blok uji standar. Gambar 2 masuk di sini adalah gambar 9. Dan gambar 3 menunjukkan efek dari pengujian. Nah, gambar ini, testing efek diagram. Di sini adalah eh, prop 1, bang, prop 2. Di ini ada rel bottom. Nah, terdeteksi di sini adalah testing dari efek diagramnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.